Oke, silakan. Oke. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi. Kami dari Panitia HUT Rumah Sakit Adam Malik yang ke-30 dari Seksi Pengabdian Masyarakat hari ini melakukan talkshow dengan topik peranan hospital mentoring dalam penurunan angka kematian ibu dan bayi di Sumatera Utara. Acara talkshow kita hari ini akan dibimbing, akan dibawa oleh dokter moderator kita yaitu Dr. David Luther, SPOG, konsultan. Dan untuk acara ini kami serahkan ke Dr. David dan kami semuanya dari Rumah Sakit Adam Malik menyatakan selamat datang di Rumah Sakit Adam Malik dan semua kita audiens juga sudah hadir dan kami berharap untuk acara hari ini bisa menambah wawasan kita. Untuk acara kami serahkan ke Dr. David. Terima kasih. Terima kasih Dr. Gigi Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar semuanya? Sehat. Bapak Ibu yang ada di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik dan live Instagram pada pagi hari ini kami dari Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik melakukan talk show hari ini yang berjudul atau bertemakan peranan mentoring atau pendampingan rumah sakit dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Sumatera Utara. 131 kematian ibu dalam 1 tahun terjadi di rumah sakit di seluruh Sumatera Utara ini dan 532 kematian bayi baru lahir terjadi di rumah sakit yang ada di Sumatera Utara ini dan yang terbesar itu sebenarnya kematian ibu dan bayi 77% terjadi di rumah sakit. Oleh karena itu bersama kita telah hadir 4 pembicara yang menjadi narasumber kita pagi hari ini dalam rangka HUT ulang tahun ke-30 Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik sekaligus untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang selama ini menjadi momok yang merupakan salah satu himbauan dari Bapak Menkes melalui transformasi kesehatan dalam upaya mengubah pelayanan kesehatan yang lebih baik lagi di rumah sakit yang ada. Untuk mempersingkat waktu, mungkin pada kesempatan pagi hari ini langsung saja kita sambut pembicara kita yang pertama dari Dinas Kesehatan Provinsi yaitu Bapak Kepala Bidang Bapak Kabid Kesehatan Masyarakat ya Dok? Ya Pak ya, Bapak Hamid Rijal yang sudah hadir bersama kita. Beliau merupakan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sejak tahun lalu, tahun 2022 sampai hari ini. Kemudian beliau juga merupakan alumni dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dulu saya bersama-sama dengan beliau. Beliau ini merupakan senior saya di FKM. Beliau alumni FKM tahun 97 dan beliau juga menyelesaikan magister kesehatannya di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Langsung saja mungkin kepada Pak Kabid, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, mengawali talk show ini kepada Pak Kabid yang saya hormati, bagaimana sih sebenarnya kondisi kematian ibu dan kematian bayi di Provinsi Sumatera Utara pada akhir-akhir ini, terutama sampai di tahun 2023. Kami persilakan kepada Bapak Kabid. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Moderator, ini sahabat saya, ketua saya juga ini, Bapak Dr. David Luther Lubis. Sejak 20 tahun lalu mungkin saya sudah bersahabat dengan beliau. Kemudian dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, kami ingin sampaikan permohonan izin dan maaf dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Bapak Dr. Haji Ali Mujahid Hasibuan MKes, yang siogianya beliau yang akan hadir dalam talk show ini, namun dikarenakan tugas untuk menghadiri rapat paripurna di DPRD
maka beliau menugaskan kami. Bahkan untuk keseriusannya beliau menugaskan 2 kabit dalam pertemuan ini. Saya selaku Kabid Kesehatan Masyarakat ditambah dengan Dr. Nelly, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, bahkan plus Kepala Seksi Rujukan Dr. Emir. Jadi kehadiran kami di sini merupakan wujud daripada perhatian ataupun kepedulian dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara untuk tema yang diusung dalam talkshow kita pagi hari ini. Ibu bapak yang kami hormati, sebagaimana diungkap di awal oleh moderator tadi bahwa kondisi kesehatan ibu dan anak, lebih khusus kepada kejadian angka kematian ibu bayi baru lahir di Sumatera Utara, tentu masih memprihatinkan. Kita tercatat masih sebagai provinsi kelima tertinggi di Indonesia yang memiliki jumlah kematian ibu dan juga bayi baru lahir. Sehingga perlu ada upaya-upaya percepatan dalam menurunkan angka kasus kematian ibu tersebut, karena dalam banyak hal yang kita temukan, kasus kematian itu sebenarnya bisa dan dapat dicegah dengan upaya-upaya yang sistematis. Tadi juga sudah disampaikan bahwa kita di Sumatera Utara ini ada beberapa lokus yang menjadi prioritas untuk penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir. Beberapa kabupaten kota tersebut antara lain Deli Serdang, kemudian Kabupaten Langkat yang memang tercatat memiliki jumlah kematian ibu maupun bayi baru lahir yang cukup signifikan tinggi. Bukan berarti wilayah lain tidak kita perhatikan, namun dalam hal ini tentu ada prioritas-prioritas yang harus kita lakukan. Kemudian upaya sistematis yang kita sebut tadi adalah bagaimana kita meningkatkan akses kepada layanan kita sehubungan dengan penanganan kejadian layanan untuk ibu dan bayi baru lahir. Kemudian ibu bapak yang kami hormati, akses ini termasuk di dalamnya penyediaan dan peningkatan sarana prasarana, peningkatan kapasitas, kemudian juga dalam hal ini penguatan rujukan, sehingga diharapkan dengan segala upaya ini bisa ditujukan untuk penurunan AKI-AKB di Sumatera Utara. Saya kira sementara ini Pak Moderator. Terima kasih Pak Kabid, bagus sekali pandangan Bapak mengenai bagaimana sebenarnya Dinas Kesehatan saat ini menanggulangi angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang ada di Sumatera Utara. Nah terkait itu Pak Kabid, ini saya dengar sudah berjalan kalau nggak salah di 5 lokus, termasuk Deli Serdang, Tanah Karo, Asahan, Langkat, dan mungkin ke depan saya dengar dalam waktu dekat Madinah ya, salah satu lokusnya. Pendampingan ini selama ini yang saya ketahui ini dilakukan kerjasama dengan USAID atau dengan Momentum yang saya lihat memang saya sendiri memang diundang sebagai mentor untuk di Deli Serdang. Saya mau tahu nih sebenarnya bagaimana sih kalau kami boleh tahu penjelasan kerjasamanya tentang antara Dinas Kesehatan dengan USAID saat ini di lokus yang saat ini yang sudah ada dan ke depannya? Ya, terima kasih. Bahwa hari ini kita berjalan bersama dengan Momentum Private Healthcare atau Private Health Delivery Momentum ini kita cukup efektif ya. Kita melihat kita bekerja sama di Langkat, di Asahan, di Karo, dan Deli Serdang. Dan kita melihat dalam kurun waktu tertentu, dalam 1 tahun belakangan ini, ada angka-angka penurunan. Sehingga kita menilai metode-metode yang kita lakukan bersama MPHD ini ternyata efektif untuk menurunkan kasus kematian baik di ibu maupun bayi baru lahir. Apakah ada tantangan? Pasti ada tantangan, pasti ada hambatan. Namun sembari beriringnya waktu kami belajar untuk bagaimana mensiasati hambatan-hambatan dan tantangan ini, dan ke depan komitmen Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara untuk merefleksi metode pendekatan yang dilakukan oleh MPHD ini. Kita sudah memasukkan di dalam APBD kita untuk Kota Medan di tahun 2023 ini, dan untuk tahun 2024 kita mengusulkan dan mengawal upaya replikasi metode ini di 7 kabupaten kota lainnya, termasuk di dalamnya Mandailing Natal, kemudian Labuan Batu, kemudian beberapa kabupaten kota yang kita nilai punya jumlah kunjungan yang cukup tinggi terkait dengan layanan ibu maupun bayi baru lahir.
Terima kasih Pak Kabid, informasinya alhamdulillah memang kita seperti yang kita sudah dengarkan upaya Dinas Kesehatan melalui kerjasama dengan USAID Momentum ternyata dalam beberapa saya rasa sudah program MPHD ini berjalan hampir 2 tahun dan ini sangat efektif untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi dan yang kita ketahui bersama bahwa mentor-mentor yang digunakan USAID dan Momentum bersama dengan Dinas Kesehatan Provinsi, ini semuanya produk daripada Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik. Kita berikan tepuk tangan untuk Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik. Dan bersama kita, Bapak Ibu sekalian, sudah hadir para sahabat Instagram Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik. Pembicara kita yang kedua, yang tidak kalah kerennya ini, beliau merupakan monitor, evaluasi, dan learning katanya. Ini luar biasa sekali. Bapak Oka Syaputra Haryanda, SIKOM, MKM. Beliau merupakan alumni dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Magister Fakultas Kesehatan Masyarakat tahun 2018. Selamat datang, selamat bergabung Pak Oka. Mungkin langsung saja kita untuk mempersingkat waktu, saya ingin mempertanyakan beberapa hal kepada USAID Momentum. Yang pertama yaitu program dari Kemkes USAID ini memiliki 3 intermediate result, yaitu perbaikan kualitas, kemudian akses data, peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan komitmen, baik pemerintah, organisasi profesi hingga perusahaan swasta. Nah, USAID Momentum ini bekerja di rumah sakit swasta dan Fasiankes setelah sangat banyak. Bolehkah kami diberikan penjelasan tentang sedikit apa sih sebenarnya yang USAID Momentum hari ini sudah lakukan dan harapannya ke depannya seperti apa? Silakan Pak Oka. Baik, terima kasih Dr. David. Dengar ya suaranya? Oke. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Adam Malik, RSUP Adam Malik yang sudah berusia 30 tahun ini. 30 tahun ini masanya cukup matang ini ya, bertingkat udah level kedua kali ya. Saya juga ingin sampaikan permohonan maaf dari senior program manager kami, Dr. Absari yang kebetulan hari ini sampai besok itu harus berada di Jakarta karena sedang menyusun work plan untuk strategi program dia akan datang. Untuk itu saya hari ini ditugaskan beliau untuk hadir mengisi acara talkshow ini bersama juga ada Pak Saprimet, beliau adalah distrik koordinator untuk wilayah Deli Serdang dan juga ada Bang Jesima yang menjadi partner dari Pak Saprimet. Saya ingin memperkenalkan program USAID Momentum. USAID Momentum ini program dari USAID bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, itu pada akhirnya ingin mencapai penurunan jumlah kematian ibu dan bayi baru lahir di Indonesia. Fokus USAID Momentum itu ada 2 sebenarnya. Satu adalah MPHD, itu Momentum Private Healthcare Delivery, sasarannya adalah vaskes-vaskes swasta. Satu lagi ada MCGL. Nah, MCGL ini sasarannya adalah vaskes pemerintah, baik RSUD maupun puskesmas. Nah, hanya saja memang yang membedakan adalah wilayah intervensi programnya. Kalau MPHD itu ada di 6 provinsi di Indonesia, itu DKI Jakarta, kemudian Sumatera Utara, Banten, Jawa Timur, dan Sulawesi. Nah, sementara kalau MCGL itu ada di wilayah NTT. Nah, kemudian apa sih yang mau dilakukan oleh MPHD di wilayah-wilayah kerjanya? Setidaknya tadi sudah disampaikan oleh Bapak Moderator bahwa ada 3 yang akan dilakukan oleh USAID Momentum. Yang pertama adalah soal akses. Akses ini kita tahu bersama persoalan kematian ibu dan bayi ini juga ada kaitannya dengan bagaimana kecepatan kita dalam melakukan rujukan dan bagaimana tata kelola rujukan itu diatur dengan baik gitu ya. Kebetulan di sini juga ada BPJS yang kemarin kita di 4 wilayah kerja kita di Sumatera Utara itu di Deli Serdang, Asahan, Karo, dan Langkat
itu membuat satu produk yang namanya perjanjian kerjasama sistem rujukan maternal dan neonatal. Kita di situ menyusunnya bersama-sama dengan rumah sakit swasta yang ada di wilayah tersebut dan juga organisasi profesi termasuk BPJS. Kita merasa tata kelola rujukan ini menjadi salah satu kontribusi juga sebenarnya untuk penyumbang kematian ibu dan bayi baru lahir di Sumatera Utara. Untuk itu kami melakukan perbaikan tata kelola itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mutu pelayanan. Ya, mutu pelayanan ini menjadi concern juga bagi USAID Momentum. Untuk itu kita menghadirkan kegiatan-kegiatan dalam bentuk mentoring ya atau pendampingan ke rumah sakit. Alhamdulillah berkat kerelaan Direktur RSUP HAM merelakan para dokter obgyn, dokter anak, bidan, perawat dan tim mutu untuk berkontribusi sama-sama berkolaborasi untuk kita melakukan pendampingan kepada rumah-rumah sakit swasta yang ada di wilayah kerja USAID Momentum. Ilmu-ilmu dan pengalaman yang didapat, yang dimiliki oleh para mentor dari Adam Malik itu sangat berperan cukup signifikan atas peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit swasta yang selama ini menjadi dampingan atau mitra dari USAID Momentum. Dan yang ketiga adalah kita melakukan bagaimana dua hal ini didukung oleh stakeholders yang lain, baik dari pemangku kebijakan dalam hal ini adalah pemerintah, baik dari provinsi sampai kabupaten, dan juga organisasi profesi lainnya, dan dari pihak-pihak swasta non kesehatan. Itu kita rangkul untuk bisa berkontribusi terhadap upaya penurunan jumlah kematian ibu dan bayi di Sumatera Utara khususnya. Nah, tiga aspek ini yang kemudian menjadi target jangka menengah oleh USAID Momentum yang kita berharap pada akhirnya nanti bisa menurunkan jumlah kematian ibu dan bayi baru lahir di Sumatera Utara khususnya. Kira itu gambaran besar dari program USAID Momentum di Sumatera Utara. Gitu. Terima kasih Pak Oka. Mungkin terkait dengan support yang dilakukan oleh USAID Momentum kepada Dinas Kesehatan Provinsi khususnya di Sumatera Utara saat ini, kira-kira yang paling efektif apa sih sebenarnya yang bisa membantu menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi ini? Gitu. Baik, tiga yang saya sampaikan tadi itu semuanya memang harus sejalan, gitu ya. Malah USAID Momentum itu hanya pada posisi melakukan intervensi di hilirnya saja, tapi di hulu kita sebenarnya itu kita memohon kepada pemerintah untuk karena yang namanya kematian ibu dan bayi kan tidak hanya sebatas di pelayanan saja, tapi dari proses awal ya hasil-hasil audit kita di rumah sakit juga soal kematian itu berpengaruh terhadap kepatuhan ANC oleh ibu yang memang tidak patuh gitu ya, kadang-kadang mereka tidak melakukan ANC malah. Nah, kemudian juga soal edukasi keluarga dan seterusnya, itu kan faktor-faktor yang sebenarnya cukup mempengaruhi. Nah, Momentum melihat porsinya adalah di tiga hal tadi. Tiga hal ini sama-sama pentingnya. Akses penting, peningkatan mutu pelayanan penting, kontribusi dari sisi komitmen dan kebijakan juga sangat penting untuk kita bungkus bersama untuk menyasar penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir. Jadi kalau ditanya prioritasnya, tiga-tiga ini prioritas, tapi memang porsinya yang berbeda-beda ya. Kalau dari sisi yang akses kita itu keterlibatan stakeholders bagaimana sistem rujukan ini bisa lebih baik. Tapi dari sisi klinisnya adalah pendampingan mentoring. Memang pendampingan mentoring ini kita tuh kalau ke rumah sakit gitu ya, yang kita menjadi mitra agak sedikit terkejut juga gitu ya. Dr. David juga salah satu mentor di Deli Serdang yang sangat tahu banyak bagaimana ternyata ya kompetensi dan kapasitas dari rumah sakit kita khususnya dalam hal penanganan maternal dan neonatal gitu. Jadi memang mentoring ini juga sangat hal yang paling penting untuk kita intervensi melalui program USAID Momentum. Gitu, Pak. Terima kasih Pak Oka untuk informasi yang sangat bermanfaat.
Karena kita ketahui 6 pilar salah satunya dari Menkes itu adalah transformasi SDM. Ya, memang pada saat kita turun ke rumah sakit banyak kita jumpai memang ketimpangan SDM baik perawat, bidan maupun dokter spesialis yang ada. Kepada Pak Kabid, menurut Pak Kabid kira-kira apa yang dilakukan USAID Momentum ini sebenarnya bermanfaat nggak sih? Iya, ini sangat bermanfaat sekali. Ya, kita bisa rasakan langsung bagaimana yang dilakukan oleh teman-teman dari MPHD ini menggalang kekuatan organisasi profesi, kemudian menggalang sektor-sektor lain yang sangat signifikan dalam penurunan angka kematian ibu dan bayi baru lahir ini terbukti begitu ya. Misalnya juga secara metodologi sebenarnya mungkin ini sudah ada begitu ya, tapi oleh MPHD ini bisa dihidupkan, bisa dijalankan. Mungkin kalau bahasa kami kalau kita sesama pemerintah ini mungkin agak lebih longgar dengan adanya bantuan dari sektor swasta ataupun dari NGO ini lebih punya nilai ungkit untuk penurunan AKI dan terbukti di semua rumah sakit dampingan yang kita lakukan bersama dengan MPHD. Terima kasih Pak Kabid. Saya dengar juga Bapak Gubernur melalui Bapak Kadis Provinsi sudah menyiapkan program kemandirian untuk mentoring ini ke depannya. Karena saya rasa kalau hari ini kita membiarkan tanggung jawab ini hanya ada di USAID Momentum, saya rasa kurang realistis. Harapan saya dan mentor mungkin juga produsen daripada mentor di Sumatera Utara ini Rumah Sakit Umum Pusat Haji Nada Malik, Dinas Kesehatan Provinsi oleh Pak Gubernur dapat meneruskan estafet ini sehingga program ini dapat berjalan. Kemudian kepada Pak Oka, kira-kira Pak Oka dapat memberikan contoh yang spesifik nggak bagaimana program USAID sebenarnya mempengaruhi penurunan angka kematian ibu dan bayi ini? Ya, kalau kita lihat salah satu tadi sudah saya sampaikan bahwa soal peningkatan mutu layanan itu sangat berpengaruh ya terhadap penyelamatan ibu yang melahirkan gitu ya. Tentunya kan juga ketika USAID melakukan mentoring itu punya standar mutu yang juga memang sudah diakui oleh Kementerian Kesehatan. Kita ketika melakukan mentoring itu menggunakan alat pantau kinerja klinis dan rujukan. Yang instrumennya itu, toolsnya itu memang sudah disusun bersama dengan pihak Kementerian Kesehatan. Dan ini yang menjadi alat periksa kita kalau kita mau mendiagnosa sesuatu itu ketika mentoring APKR itu yang menjadi salah satu alatnya. Dan kita memang langsung menyentuh kepada dalam kegiatan mentoring itu kalau boleh saya sampaikan itu ada salah satu kegiatannya melakukan drill emergency gitu ya. Drill emergency terhadap kasus-kasus yang menurut data itu cukup tinggi yang menyebabkan kematian ibu di saat persalinan yaitu eklamsi dan perdarahan. Nah, dua ini yang kemudian dilatihkan oleh para mentor dari Ada Malik untuk bagaimana tim rumah sakit bisa melakukan penanganan dengan respon time yang benar gitu ya dan tata laksana yang benar gitu. Nah, artinya ketika misalnya hal ini sudah menjadi habit bagi vaskes swasta dalam penanganan emergensi, tentunya ini akan sangat signifikan sekali bisa membantu atau menyelamatkan ibu-ibu yang memang lagi dalam fase emergensi dalam persalinan. Saya kira itu satu model yang mungkin bisa kita replikasi. Tadi Pak Hamid juga menyampaikan bahwa pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan Provinsi akan melakukan replikasi pola-pola yang dilakukan oleh USAID Momentum dalam hal melakukan mentoring. Saya kira pola-pola ini bisa diadopsi dan saya yakin sangat punya dampak yang signifikan terhadap penyelamatan ibu dan bayi baru lahir di Sumatera Utara. Sangat luar biasa, kita berikan tepuk tangan buat USAID Momentum. Mungkin terakhir Pak Kabid, kira-kira apa sih sebenarnya yang bisa kita pelajari dari apa yang sudah dilakukan USAID Momentum? Mungkin tahun ini
dari tahun terakhir sudah ada program MPHD yang dulunya juga kita ketahui ada program MAS. Kira-kira menurut Pak Kabid, apa sebenarnya yang bisa kita pelajari dari, yang bisa kita ambil hikmahnya dari apa yang sudah dilakukan, kerja keras USAID Momentum, lalu tadi apa yang sudah mereka katakan, mereka sudah mengaplikasikan mulai dari APKK, PKKR melalui dashboard Simat Neo dan Drill Emergency ini, kira-kira menurut Pak Kabid seperti apa? Ya, terima kasih. Saya kira banyak hal ya yang bisa kita ambil dari perjalanan momentum di Sumatera Utara ini. Tapi bagi kami ada satu hal yang sangat penting sekali yang dilakukan oleh teman-teman di MPHD dan ini perlu kami lanjutkan di Dinas Kesehatan khususnya. Bagaimana teman-teman MPHD ini mampu mewujudkan kata kolaborasi untuk penurunan AKI AKB. Kami melihat MPHD mampu mendorong kami Dinas Kesehatan Provinsi untuk bergerak lebih cepat, kemudian mampu mengajak Rumah Sakit Haji Adam Malik yang punya sumber daya yang luar biasa sebagai mentor dan seterusnya, mampu menggerakkan rumah sakit swasta dan mampu menggerakkan organ-organ lainnya yang bagi kami ini adalah wujud dari kolaborasi yang bisa dinyatakan oleh teman-teman MPHD dan saya kira ini pelajaran yang sangat berarti bagi kami untuk nantinya ke depan akan kami wujudkan dalam program kegiatan kami di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih Pak Kabid, sangat luar biasa. Kita berikan aplaus buat Dinas Kesehatan Provinsi yang sudah hadir. Berikut ini juga nggak kalah keren nih, ya kan? Ada dua pembicara selanjutnya. Ini pembicara yang berikutnya, ini merupakan putri kelahiran Aceh. Beliau ini merupakan kepala bagian penjamin manfaat dan utilisasi di BPJS. Kepada Dr. Rina Afrida kami mengucapkan selamat datang, Dr. Rina. Terima kasih, Dok. Iya, saya tahu Dr. Rina juga sudah sangat sibuk pada pagi hari ini, apalagi ini udah dekat-dekat mau libur ya, Dok ya. Dr. Rina, mungkin langsung saja. Saya ingin menanyakan, kita memiliki beberapa narasumber yang hadir pada hari ini, tapi ini nggak bisa terlepas dari peran BPJS ke depannya untuk membantu bagaimana sih menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang baru lahir pada saat ini. Pembahasan peran BPJS, mungkin Dokter Rina bisa menjelaskan bagaimana sih sebenarnya peran BPJS yang dapat membantu mungkin secara langsung untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Sumatera Utara ini. Baik, terima kasih. Tentunya sangat senang sekali bisa hadir dalam pertemuan ini. Izin saya mewakili Ibu Deputi Direksi. Kebetulan beliau ada kegiatan, Dok, di Banda Aceh mendampingi kunjungan kerja Komisi 9 DPR RI. Izin, memang kalau kita melihat di sini peran BPJS Kesehatan dalam penurunan angka kematian ibu dan anak sangat urgent dan sangat penting karena memang kita lihat di sini aksesibilitas dan kemanfaatan dari JKN KIS itu sendiri untuk digunakan sebagai penjamin dalam mengakses layanan baik itu di FKTP maupun di FKRTL. Dan memang izin kami sampaikan sampai dengan Juni 2023 ada 1.297 FKTP yang sudah bekerja sama di Sumut ini dan 168 FKRTL. Dan memang kalau kita lihat data ini dominansinya ada di segmen swasta. Nah, kalau kita lihat peran dari BPJS Kesehatan tentu kita lihat dari sisi program-programnya Bapak Ibu sekalian. Jadi BPJS Kesehatan tentu program fokus pada pencegahan kematian ibu dan anak ini mulai dari antenatal care-nya, kemudian persalinan dan juga perawatan setelah itu. Dan di sini tentu program-program ini berkolaborasi dengan provider yang bekerja sama yang tadi telah kami sebutkan untuk mengedukasi, meningkatkan program imunisasi bagi bayi juga dan juga tentu ini sangat erat kaitannya dengan program-program dari JKN yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan itu sendiri, Dok. Jadi kita kalau saat ini concern pada bagaimana pelayanan ini diakses oleh peserta dengan cepat, mudah, dan setara. Artinya kalau dulu mungkin ada kesan ribet yang diakses oleh peserta, nah saat ini kita sudah sampaikan ke seluruh vaskes bahwa pelayanan JKN ini cukup
menunjukkan KTP saja sudah bisa diakses pelayanannya. Jadi juga skema rujukan juga demikian, lebih simpel. Artinya tetap mengusung pada skema rujuk berjenjang karena memang regulasinya belum ada perubahan, tetapi kita berupaya mengelaborasi juga bagaimana akses layanan ini bisa dengan cepat dan mudah. Artinya juga termasuk tidak boleh lagi Vaskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan melakukan praktek-praktek diskriminatif. Misal ada proses rujukan yang butuh tindakan tertentu, nah itu ketika ini karena segmennya BPJS enggak ada. Nah itu kita sudah titip dan kita pastikan tidak lagi terjadi di wilayah Vaskes kita. Mungkin itu dulu, Dok. Iya. Terima kasih Dokter Ina. Kemudian terkait itu mungkin ingin saya sampaikan, ingin saya katakan memang ya di samping skema rujukan, kira-kira apa sih kontribusi lain yang bisa diberikan oleh BPJS untuk itu? Ya, tentu BPJS Kesehatan karena kita lembaga yang diamanahkan untuk menjalankan program ini, Dok, kita fokus salah satunya juga di tahun ini adalah membuka akses yang lebih lebar untuk peserta bisa mengakses layanan. Artinya cakupan dari provider kita perluas, kita permudah, dan tentu dengan persyaratan yang sudah ditentukan. Tetapi memang itu kita lebih tekankan keterbukaan dan transparansi. Sehingga diharapkan dengan terbukanya aksesibilitas ini memudahkan masyarakat untuk bisa mengakses layanan dengan cepat. Seperti itu. Terima kasih, luar biasa. Kita berikan aplaus buat Dr. Ina melalui BPJS Kesehatan. Yang terakhir mungkin hadir bersama kita, beliau ini juga nggak kalah kerennya, nggak kalah topnya, dan berketepatan hari ini beliau memasuki ulang tahun yang ke-63 tahun. Beliau merupakan Ketua Panitia hari ulang tahun juga yang ke-30 RSUP Haji Adam Malik. Beliau malang melintang di dunia pendidikan, di dunia kesehatan, tak lain tak bukan, beliau adalah Dr. Adlin, spesialis THT, konsultan. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Atas kehadirannya. Iya. Semoga dokter selalu diberkahi usia, Amin, sehat selalu, dan panjang umur di usia yang masih muda yang ke-36 ini. Amin. Dok, langsung saja, Dok. Iya. Hari ulang tahun ini kan mempunyai tema itu, Dok. Jadi temanya yang saya dengar, saya juga sebenarnya panitia. SDM unggul, berkualitas dan berakhlak menuju rumah sakit dengan pelayanan kesehatan kelas dunia. Nah, ini kira-kira seperti apa nih, Dok? Yang tema ulang tahun kita yang ke-30 tahun kali ini, Dok. Silakan, Dr. Adlin. Terima kasih, Dr. David. Sebelumnya saya terima kasih atas kehadiran. Ya, ini luar biasa dari Dinas Provinsi, ya. 3 personil yang kunci-kunci pokok di dalam hal AKI dan AKB, dan juga ini dari saya lihat MPHD ini, saya lihat berapa di Google peranan pendampingan dia terhadap penekanan angka kematian ibu dan anak cukup besar. Nah juga BPJS, ya, saya pikir ya saya juga terima kasih besar ini saya punya kolega saya, ya, Dr. David menyiapkan sebuah acara nih. Saya pun nggak tahu udah selesai beres semua. Jadi semuanya terima kasih sekali, tepuk tangan untuk Dr. David. Ya walaupun gambarnya menipu publik, saya tuh umur 40 tahun. Padahal saya sudah kayak calon presiden ini, putih sebuah, ya. Jadi di dalam kegiatan ini memang inilah harapan kita. Jadi kita punya hari ulang tahun ke-30. Ini kita memang punya program membuat perubahan, transisi bagaimana kualitas transformasi SDM kita yang betul-betul berkualitas, berakhlak, ya. Kalau dia tuh makanya awal pertama tuh adalah adab, baru ilmu. Tapi kalau ilmu ada tak beradab sama aja. Nah inilah konsep kita di dalam pelayanan. Terus terang aja kita rumah sakit kita ini adalah rumah sakit tertier dan juga merupakan rumah sakit pendidikan utama yang menciptakan calon dokter maupun calon spesialis. Jadi lumayan dua fungsinya sebagai rumah sakit vertikal. Makanya saya melihat mengambil judul ini pun kita membuat seleksi juga. Mana-mana dan programnya ya ternyata judulnya yang dibilang Pak Moderator Dr. David Luther, ya, sebagai apa ini luar biasa. Topiknya itulah kita ambil. Apa tujuannya? Kita mengharapkan sekarang dengan era globalisasi, jadi kita bersaing sehat, bagaimana SDM kita yang profesional dan proporsional.
di dalam menghadapi pasien dan juga rumah sakit kita yang kita lihat di sini memang kayak konsep kita membuat restoran. Kuncinya adalah juru masaknya. Ya, di samping alat masaknya. Juru masak itu para dokter dan para perawat. Nah, inilah yang berkompetensi melakukan kendali mutu, kendali biaya yang ujungnya adalah merupakan pasien safety dan terukur kualitas pelayanan. Jadi tidak semua gue, ya, dokter pun dipanggil, oh nantilah, oh enggak. Kita semua punya ukur, apalagi Pak Menkes ini buat konsep rumah sakit Adam Malik sebagai rumah sakit pengampu. Nah, pada topik hari ini artinya Adam Malik mempunyai tugas mengampu, ya, selain daripada Ponek, ya, juga ada namanya untuk kanker jantung, stroke, uronepro, yang merupakan ini hal artinya kalau sudah siap mungkin di daerah kabupaten kota ada kelainan jantung emergensi, mungkin cepat dilakukan sana, nggak perlu sampai ke sini, sampai sini taunya sudah DOA dia. Nah, ini salah satu program pemerintah. Saya juga cukup bagus sekali Pak Menteri buat konsep begini. Saya pikir kedalaman terutama kepada ibu anak. Spesialis objin kita cukup banyak, tapi kok banyak kali ibu mati kan? Aneh gitu kan? Ini yang suatu pertanyaan. Jadi makanya kami buat konsep ini, salah satu adalah tujuan kita. Adam Malik usia ke-30 ini terjadilah perubahan, ya. Kalau ibu di RMED bilang 360 derajat. Jadi betul-betul berbalik, Pak. Jadi orang kepercayaan di sini betul-betul kita akan membuat satu medical tourist yang betul-betul ada unggulan rumah sakit yang orang akan berjalan sambil berobat. Ya, bukan mencari turis ke Brastagi, ke Prapat dia. Dengan unggulan pelayanan, itulah namanya medical tourist, ya. Nah, itu juga dengan konsep kami di Adam Malik, itu kita melakukan kegiatan 30 hari sebelum momen hari ulang tahun. 30 kegiatan. Sesuai dengan kegiatan yang namanya pengabdian masyarakat, kegiatan ilmiah, bakti sosial, itu kita kerjakan. Nah, ini sudah hari keberapa, jadi kita ada momennya nanti, ada hari ulang tahun kita 21 Juli, ya. Yang tahunnya berdirinya ini ya 30 tahun. Waktu itu diresmikan Pak Harto tahun 93. Saya waktu itu ya sudah di Adam Malik, ya. Jadi saya betul-betul melihat Adam Malik itu jadi perubahan. Jadi sangat baik sekali dengan momen ini, harapan kita, ya, apalagi saya punya waka saya, ya. Jadi beliau pun wakil ketua daripada hari ulang tahun ini. Jadi kalau Kapoltabesnya, kalau Wakapoltabesnya aman juga. Jadi semua berjalan. Jadi saya lihat ini, saya nggak sangka begini dia ambil audiens Instagram, bagaimana luar biasa. Saya terima kasih banyak. Jadi saya kalau begini, kuncinya kalau sebagai komandan punya anggota begini enak, Pak. Jadi jalan. Nah, itulah salah satu topik kita ulang tahun ke Adam Malik yang ke-30 ini. Jadi memang merubah konsep, ya, terutama transformasi SDM. Jadi artinya SDM itu betul-betul kualitasnya maupun akhlak dan budi pekertinya betul-betul menjamin daripada pelayanan. Harapan kita begitu pada David di dalam konsep hari ulang tahun Adam Malik ke-30. Jadi ini semua komentar, kok fotonya ini penipuan pabrik katanya. Itu Pak David buat acaranya. Ya, saya juga dari BPJS terima kasih, BNPB saya juga selalu buka di Google, besar peranannya di dalam AKI dan AKB luar biasa, ya. Jadi betul-betul sedih, Pak, ya. Artinya kalau mati itu memang di atas yang punya kuasa, tapi prosedur kematian ini harus kita jalani. Ya, kalau misalnya ada prosedur yang tak terjalani, nah terjadi kematian, ini sedih sekali batin kita, Pak. Jadi kolbu ini nggak bisa ditipui kalau kita punya kesalahan. Nah, itulah harapan kita di dalam melakukan pelayanan itu. Rumah sakit pun begitu. Jadi saya selalu katakan, kebetulan saya juga merangkap sebagai ketua komite medik. Jadi saya juga mengurus medis yang 300 sekian lebih di Adam Malik ini. Nah, saya secara persuasif dan prinsip melakukan pendekatan bagaimana pelayanan yang terstandarisasi sesuai dengan SOP. Itu dia Pak David dan momen ini. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ketua Panitia hari ulang tahun yang ke-30. Memang Bapak Dirut tidak salah memilih bahwa Ketua Panitia tahun ini sangat luar biasa. Biarpun di usia yang masih ke-36 tetap energik dan masih kelihatan sehat. Hadir bersama kita di lobi pavilion Gedung Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik. Ada PLT Direktur Keuangan dan Barang Milik Negara, Ibu Sri Yanti Sirait. Mungkin kepada Ibu
ada yang mungkin yang bisa disampaikan atau yang ingin ditanyakan kepada para audiens kepada para narasumber, pembicara yang hadir pada pagi hari ini. Silakan Bu Sriyati. Berikan mikrofon. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Atas kesempatan yang diberikan, walau ditodong seperti ini, terima kasih. Saya hanya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kesediaan dari Bapak dan Ibu semua yang sudah menyempatkan hadir memenuhi undangan kami dalam rangka talk show hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat memberikan manfaat yang besar kepada kita semua dan setidaknya ke seluruh Provinsi Sumatera Utara. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Yanti atas supportnya, terutama dalam bidang keuangan sehingga acara ulang tahun ini dapat berjalan dengan lancar. Tadi sudah ada salah satu mentor tapi tiba-tiba keluar beliau. Jadi ingin saya bertanya tentang bagaimana pengalamannya atau mungkin bagus tuh. Masukan-masukannya ke depannya terhadap program mentoring yang sudah dilakukan oleh dokter-dokter yang merupakan produk-produk dari Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik. Tentu saja mungkin sambil menunggu Dr. Fadi, ini beliau. Ya. Dr. Fadi. Saya tadi melihat Dr. Fadi ke belakang ada tiba-tiba menghilang. Testimoni. Iya, beliau ini merupakan salah satu ketua tim mentor yang diproduksi oleh Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik dan merupakan senior juga di Opjin dan di USAID Momentum dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi baru lahir di Sumatera Utara. Kepada Dr. Fadi, mungkin saya persilakan ada pertanyaan atau masukan terkait bagaimana sih sebenarnya apa yang sudah dokter jalanin sebagai mentor sekaligus mungkin harapan-harapan dokter ke depannya terhadap program USAID Momentum yang tadi sudah disampaikan Pak Kabid, kolaborasi yang sangat baik antara USAID Momentum dengan Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik dan Dinas Kesehatan Provinsi. Silakan Dr. Fadi. Baik, terima kasih Dr. David. Ya, tiba-tiba ditodong. Ya, dan pertama sekali kita mengucapkan ya selamat ulang tahun ya kepada Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik yang ke-36 ya. 30. Beliau 36. Oh, saya ingat 36 tadi. Baik, yang ke-30. Mudah-mudahan kita harapkan Adam Malik ke depan makin maju dan jaya. Dan bisa menjadi rumah sakit rujukan dan menjadi tempat belajar. Terutama kita harapkan di Provinsi Sumatera Utara. Dan mungkin cita-cita harusnya se-Sumatera. Nah, jadi Rumah Sakit Adam Malik adalah rumah sakit pendidikan. Salah satunya adalah kami diminta oleh USAID MPHD untuk membantu di dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Sumatera Utara. Jadi karena kami merupakan rumah sakit pendidikan dan juga di sini dididik dokter-dokter Opjin, maka kami diberi tanggung jawab untuk men-sharing dan mendiskusikan ilmu bagaimana menangani dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Jadi beberapa hal yang perlu kita perhatikan bahwa sebelum meninggal ibu dan bayi tentu ada emergensinya, gawat darurat. Ya. Jadi tidak mungkin ibu dan bayi itu meninggal kalau nggak gawat. Ya kan? Jadi kami mencoba untuk menangani bagaimana secara tepat menangani kasus-kasus kegawatan ibu dan bayi. Nah, di sini sangat menarik adalah banyak hal-hal karena yang kita tahu bahwa MPHD ini adalah
dananya dari USAID kalau tidak salah, dan mereka tentu mengeluarkan dana dengan penuh perhitungan. Ya, jadi kami banyak menerima juga pelajaran-pelajaran dari MPHD. Yang menarik adalah mereka memberikan ilmu kepada kita itu berdasarkan bukti-bukti ilmiah yang kuat. Ya. Sehingga ke depan kami mengharapkan apa yang telah kita buat sekarang ini, ya, menjadi tantangan kita adalah bagaimana memaintain, mempertahankannya. Jadi apa? Dengan kita bisa mempertahankan cara-cara metode yang sudah teruji, mudah-mudahan angka kematian ibu dan bayi ini makin menurun. Itu saja dari kami. Tentu juga kami mengharapkan adalah dari masyarakat. Masyarakat juga perlu memahami. Jadi artinya apa? Nanti masyarakat dari rumah sakit di tingkat 2 harus memahami kasus-kasus apa yang mengancam nyawanya. Yaitu dari Kemenkes sudah mengeluarkan namanya buku KIA. Nah, buku KIA itu tolong dibaca, dan kalau tidak tahu, tidak paham, tolong ditanyakan. Supaya apa? Tidak mungkin kami bisa bekerja tanpa ada peran dari masyarakat juga. Mungkin itu dari saya, lebih dan kurang. Mudah-mudahan acara ini bermakna ke depannya. Terima kasih Dr. David. Terima kasih Dr. Fadi. Memang screening yang sangat penting kita lakukan hari ini melalui program-program yang sudah dilakukan pemerintah, seperti yang sudah disampaikan Dr. Fadi tadi, buku KIA, dan harapannya buku ini dapat sampai ke pemegang-pemegang yang betul-betul memerlukan, seperti di daerah-daerah perifer ya Dr. Fadi, karena kita ketahui beberapa ibu-ibu hamil itu belum memiliki buku KIA hari ini, karena kita sudah mentoring ke beberapa kabupaten kota yang sudah diprogramkan oleh MPHD. Terima kasih sekali lagi Dr. Fadi atas masukan dan juga pengalaman, sharing pengalaman-pengalamannya selama menjadi mentor yang ada di Sumatera Utara ini. Mungkin melalui acara ini kita mintakan lagi masukan atau pendapat dari tenaga kesehatan atau dokter yang bekerja di rumah sakit. Beliau ini merupakan dokter mata, jadi beliau ini berarti cara pandangnya itu terhadap rumah sakit dan juga program ini, terutama dengan hari ulang tahun ini, pasti sangat luas. Mungkin kepada Dr. Kristo, saya persilakan. Dokter kulit, ya silakan. SPK, sorry. Iya. Iya. Kulit sudah punya mata. Iya. Sorry, Dr. Kristo. Baik, terima kasih Dr. David. Pertama-tama selamat ulang tahun lah dulu untuk rumah sakit. Menjelang ulang tahun ya Dr. Adlin. Yang ulang tahun Dr. Adlin. Ya, yang ke-36. Setelah mendengarkan diskusi yang baik, di mana adalah tujuannya untuk menanggulangi atau mengurangi, atau paling tidak mengurangi lah, karena nggak bisa dicegah mungkin ya, mengurangi kematian ibu dan bayi. Saya sebagai awam lah di sini sebenarnya memang saya bekerja dulu di puskesmas, di mana kan sudah ikut ini sebenarnya, walaupun tidak program USAID ini. Yang saya sebagai tenaga kesehatan, begitu bagusnya program-program yang dilaksanakan melalui Dinas Kesehatan Provinsi, baik dengan bantuan JKN tadi dari BPJS, dan mungkin Adam Malik adalah suatu tempat selain sumber tenaga ahli yang banyak di Adam Malik yang mungkin bisa dipergunakan untuk program ini. Bahkan program-program di rumah sakit ini juga saya dengar juga ada untuk mencegah terjadinya penurunan angka kematian bayi dan anak. Apalagi mentornya Dr. Fadi ini paling bekerja keras, dia serius orangnya. Jadi memang kalau kita gunakan Dr. Fadi ini dengan baik, pasti baik hasilnya. Saya sebagai pendapat orang awam di bidang ini, mungkin begitu bagusnya program ini dibantu oleh USAID ini. Kenapa? Karena ini pengalaman. Begitu selesai programnya, selesailah sudah. Tidak ada kesinambungan.
Kenapa enggak kita buat kesinambungan terus? Itu usul saya untuk pemerintah, yang baik-baik kita teruskan. Supaya memang target yang tadinya mau kita capai bisa tercapai. Karena ada dulu MAS itu yang saya dengar, begitu selesailah sudah. Enggak ada program dilanjutkan. Enggak ada dana kan gitu. Kenapa enggak kita usulkan kan gitu. Itu saya sebagai orang awam, kebetulan tenaga kesehatan. Mungkin itu dia pertanyaan dan masukan saya. Terima kasih Dokter David. Terima kasih Dokter Kristo, sangat baik bahwa memang hari ini apa yang sudah kita lakukan, capaian-capaian yang sudah sangat baik harus kita pertahankan agar kedepannya bisa lebih baik lagi tanpa mengurangi kualitas yang ada. Mungkin kepada para audiens di sisi lobi utara, kira-kira ada yang ingin disampaikan? Ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak Ibu? Mungkin persilakan mikrofonnya ke sana. Ibu perawat atau Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Ada kira-kira? Ada? Iya. Ada kira-kira yang mau ditanya Bu? Silakan. Ya, sebutkan Bu nama dari mana? Asalnya? Nama saya Danaria dari Poli Eksekutif bagian THT. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya ingin mau bertanya dan kepada penyaji tadi, upaya-upaya pemerintah atau kerjasamanya dengan rumah sakit untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi di daerah-daerah terpencil. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Mungkin kita langsung aja kepada narasumber kita yang mewakili pemerintah pada siang hari yang berbahagia ini, kepada Pak Kabid. Pak Hamid, saya persilakan. Terima kasih Dr. David, terima kasih kepada Ibu penanya. Tentu dalam hal ini Kementerian Kesehatan mempunyai kebijakan khusus dalam peningkatan layanan kesehatan, bukan hanya kepada ibu dan anak, tapi untuk daerah-daerah yang masuk kategori DTPK, daerah perbatasan, kepulauan dan daerah terpencil. Ini memang ada kebijakan khusus untuk itu Ibu Bapak sekalian. Termasuk di dalamnya kebijakan itu menyangkut penyediaan sarana prasarana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta sistem-sistem layanan lainnya. Poin yang ingin kami sampaikan adalah bahwa layanan kita di daerah-daerah khusus juga tidak kita tinggalkan. Bahkan ada kebijakan-kebijakan yang melindungi daripada wilayah-wilayah tersebut. Dalam hal ini izin Dr. David juga hadir bersama kami, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan. Mohon kiranya ada penyampaian juga dari Ibu Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan. Baik, terima kasih menambahkan Dr. David yang pertanyaan Ibu tadi. Kita memang di Dinas Kesehatan tuh banyak berbagai program, salah satunya mungkin kerjasama dengan USAID. Dan kami juga ada program dari pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan bidang Yankes, kita ada namanya dokter terbang. Dokter terbang itu adalah bekerja sama dengan rumah sakit pemerintah yang di daerah terpencil, yaitu dengan mendatangkan seperti ada dokter obgyn, dokter anak ke daerah yang sulit, ke puskesmas. Nah, jadi di puskesmas itu kita ada melakukan pemeriksaan bagi ibu dan anak. Itu salah satu program kami. Nah, mumpung saya ucapkan selamat ulang tahun juga kepada Adam Malik ya, yang ke-30. Semoga makin berjaya, SDM-nya juga makin seperti sesuai dengan temanya tadi, transformasi SDM ya Dok ya. Jadi itu, dan menambahkan sedikit Dr. David boleh. Saya juga sangat berterima kasih kepada USAID ya, karena memang seperti yang kita lihat di itu hospital mentoring. Hospital mentoring ini kita sangat bermanfaat bagi kita ya Pak Hamid ya, khususnya di program di Dinas Kesehatan, apalagi kami dengan adanya hospital mentoring, kita ketahui Adam Malik ini akan adalah rumah sakit pengampu. Ya, memang tidak hanya untuk kematian ibu, untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak, semua
rumah sakit pengampu. Nah, jadi dengan adanya program hospital mentoring ini, yaitu Rumah Sakit Adam Malik melalui mentor-mentornya adalah melakukan transfer knowledge ya, melakukan transport ilmu pengetahuan sehingga rumah sakit itu dapat meningkatkan SDM dan juga memperbaiki sistem rujukan dan sistem pada pelayanan khususnya untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak. Mungkin itu saja Dr. David, terima kasih. Terima kasih Dr. Nelly, tadi Ibu Desri. Ya, Ibu Danaria. Jadi Dinas Kesehatan ini memang sangat konsentrasi, sangat peduli dengan apa yang sudah diprogramkan oleh Bapak Gubernur melalui program-programnya dalam rangka meningkatkan angka kesehatan di samping stunting dan menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Nelly bahwa memang untuk di daerah-daerah terpencil Dinas Kesehatan sudah memikirkan sampai ke dokter terbang ya, Dr. Nelly melalui program rujukan. Dan hari ini juga kita lihat nih, Dinas Kesehatan ini bukan main-main, menurunkan 2 kabit 1 kasih nih untuk acara talk show nih. Padahal yang menjadi narasumbernya cuma 1, Pak Hamid. Tapi mungkin tadi sudah disampaikan oleh Kabit Yanmed, Dr. Nelly. Dan mungkin Dr. Emir ada yang ingin disampaikan dari kasih rujukan? Ya, terima kasih Dr. David. Beliau ini termasuk mentor saya di organisasi dan segalanya. Saya ucapkan juga selamat ulang tahun kepada Adam Malik dan selamat ulang tahun kepada Bapak mentor yang 36 ya. Tiga. Saya sedikit tadi gak ada yang menanyakan, tapi saya memperkuat sedikit agak lebih panas karena Aki AKB ini sangatlah perlu, dan saya tahu bahwasanya USAID dan mentor-mentor semua sangat bekerja keras. Dan di sini Bapak Kabid Kesmas juga bekerja keras. Jadi kita di sini pastilah bersama-sama kalau bisa mendukung, artinya program ini berjalan seterusnya. Jadi perlu kami informasikan bahwasanya kayak tadi disampaikan Ibu Nelly, Dinas Kesehatan itu terus melakukan inovasi terkait apa-apa saja langkah-langkah yang perlu dilaksanakan. Yaitu termasuk dokter terbang tadi, itu kita yang gaji, jadi Dinas Kesehatan yang gaji, rumah sakit memberikan honor, terus ya ke puskesmas baik pun ke rumah sakit. Terus perlu saya pertanyakan di sini terkait izin Ibu BPJS, karena tidak terlepas apapun yang dilaksanakan pemerintah itu yang bayar itu BPJS. Ya kan gitu Bu kan. Kita di sini ada beberapa step-step yang kita lihat, melakukan monitoring, evaluasi, memfasilitasi, kita lihat macam mana FKTP, macam mana rumah sakit selalu sesuai standar kah? Terus FKTP-nya menjalankan sesuai standar kah? Terus USAID juga sudah melakukan dan beberapa berkolaborasi, lakukan transfer knowledge, bekerja sama dengan POGI, apapun itu, lintas swasta. Sekarang kita laksanakan monitor evaluasi terkait fasilitas pelayanan kesehatan. Sebagai informasi, masih banyak fasilitas pelayanan kesehatan, contoh PONEK yang tidak standar. Kita terbentur terkait monitor evaluasi, tidak bisa melakukan tindak lanjut. Tindak lanjut hanya BPRS, lakukan teguran, kita tidak mau juga terlalu ekstrim sampai menutup rumah sakit. Jadi kami berharap adalah inovasi dari BPJS terkait apa sih langkah ini, artinya temuan yang lakukan di Dinas Kesehatan. Misalnya terkait PONEK nih, SDM-nya ternyata tidak ada, terus ada fasilitas pelayanan kesehatannya yang tidak sesuai dengan standar PONEK. Mungkin itu sebagai masukan. Terus ada inovasi juga Bu, dari Kementerian Kesehatan, yaitu apa? SISRUTE, Sistem Rujukan Terpadu. Jadi ini inovasi dari Bapak Menteri sangat luar biasa. Sekarang terjadi permasalahan, malas semua orang Bu melakukan SISRUTE. Akibat apa? Banyak nih
gimana sih dok, kami sis rute pengklaimannya gak jelas nih. Contoh sebagai masukan Bu. Terima kasih Dr. David. Ya, terima kasih Dr. Emir. Mungkin sebelum dijawab oleh Dr. Risna kepada narasumber, saya ingin meminta closing statement, tapi tahan dulu. Tahan dulu. Kita dengar jawaban dari Dr. Risna terkait apa yang disampaikan oleh Dr. Emir tadi, bagaimana kedepannya yang dapat membantu untuk menurunkan aki AKB, inovasi-inovasi seperti apa yang mungkin yang bisa dikolaborasi, apa yang dilakukan untuk kedepannya. Silakan Dr. Risna. Baik, terima kasih Dr. David. Terima kasih Dr. Emir atas pertanyaannya, cukup sangat menarik nih. Tentu BPJS Kesehatan bekerja sama dengan Vaskes dimulai dari tahapan yang cukup panjang gitu ya. Kita sebut dengan credentialing, dan di situ memang pada proses credentialing tidak hanya memastikan izin operasional dan yang lain-lainnya memang sudah ada, tetapi juga termasuk dari sisi sarprasnya, ketenagaannya, dan memang tim ini tidak sendiri. Artinya BPJS Kesehatan sejak awal bekerja sama dengan satu Vaskes, melibatkan dinas kesehatan, melibatkan tim kendali mutu kendali biaya, ada organisasi profesi di sana. Artinya kita elaborasikan, kemudian kita nilai, dan ketika layak maka dibekerjasamakan. Nah tentu menarik seperti apa yang disampaikan oleh Dr. Emir. Dalam proses kerjasama, penilaian ini tidak hanya di awal, artinya dilakukan evaluasi monitoring tengah tahun dan akhir tahun untuk proses perpanjangan berikutnya. Dan memang kita lihat untuk saat ini pelayanan yang diampu oleh BPJS Kesehatan dalam artian adalah penjaminannya adalah pada peserta yang memiliki kartu dan kartunya aktif. Tentu himbauan kami adalah untuk penurunan dari AKB ini, bagaimana masyarakat memastikan kartunya aktif sejak dini. Artinya membayar iuran premi tepat waktu, kemudian memastikan anggota keluarganya ataupun misalnya kepala keluarga memastikan istrinya telah terdaftar. Nah, di sini tentu sangat penting peranannya. Nah, setelah itu ketika mengakses layanan seperti yang disampaikan tadi, ada beberapa hal yang kemudian ini kok jadi tidak sesuai, padahal di awal ini kita lihat sudah mumpuni, sudah oke, sudah bisa bekerja sama. Artinya memang kita lihat tidak hanya ruang ponek saja dok, tetapi mulai dari bagaimana dia menyediakan ruang tunggu, kemudian sarpras dia dalam proses administrasi layanan, ruang OK-nya dan seterusnya. Dan itu tentu banyak hal yang dinilai, dan memang ini masukan bagi kami kalau misalnya ada rumah sakit yang dinilai ternyata sudah turun standarnya. Nah ini yang mungkin menjadi masukan bagi kami cukup baik, nanti kami bisa berkolaborasi setelah ini yang mana gitu ya. Jadi kita bisa persuasi kembali, nah ini yang kurang, nah seterusnya seperti itu. Dan memang kita concern dok, termasuk saat ini konsentrasi kita bagaimana mengurai antrian layanan yang cukup panjang. Jadi kalau misalnya pasien mendaftar itu menunggu cukup lama, dan memang kepastian layanan ini kan sangat penting ya dok ya, termasuk juga salah satunya kepastian layanan untuk yang rawat inap dan lain-lain. Jadi ini tidak kami acukan, artinya kami menjadi konsentrasi kami bahwa salah satunya adalah bagaimana sarpras ini mencukupi. Tadi mungkin sudah disampaikan bagaimana buku KIA juga menjadi peranan penting. Nah ini kami sudah usulkan Pak. Jadi awal tahun kita melihat dan kita sudah evaluasi benefit dan penjaminan persalinan ini sepertinya ada pergeseran gitu ya dari tata cara persalinannya. Nah ini kami mengajak dinas kesehatan tentunya, organisasi profesi, dan juga sudah menyurati ke seluruh Vaskes agar persalinan ini disertai dengan buku KIA, sehingga dengan trigger seperti itu sepertinya biar mudah Vaskes maupun nakes ini mempersyaratkan hal tersebut. Memang kita tidak serta-merta yang tidak punya tidak dijamin tidak, tetapi ini kita masih persuasi supaya penggunaan buku KIA ini lebih masif lagi. Nah ini kita sudah koordinasi, ada beberapa daerah memang adanya kekosongan Pak. Nah ini yang mungkin perlu bantuan dari dinas kesehatan juga untuk bisa memastikan di daerah-daerah ini seperti yang disampaikan Pak David tadi, sampai ke end user gitu, ke ibu yang mau bersalin gitu. Nah tentu
mengenai Sarpras tadi juga tidak hanya BPJS Kesehatan tentunya, di sini ada peran BPRS, peran Dinas Kesehatan, dan juga stakeholder lain termasuk tim kendali mutu kendali biaya, komite medis juga tidak terlepas, dan memang BPJS Kesehatan ini bekerja sama hanya yang dengan yang lulus. Nah, memang poinnya di tahun 2022 dengan perubahan Permenkes Pak, kita melihat ada banyak vaskes yang dikomitmenkan untuk upgrade gitu. Jadi ada beberapa FKRTL itu yang bekerja sama dilanjutkan, tetapi dengan banyak komitmen untuk diperbaiki. Nah, ini yang terus menjadi PR kita, bagaimana vaskes FKRTL ini bisa mencapai standar yang ada. Nah, ini kalau misalnya tidak kerjasamakan tentu juga akan mengurangi akses dan juga tentu menjadi pantauan kita. Ini terima kasih Dr. Emir atas masukannya, kita akan segera tindak lanjuti. Mungkin demikian tanggapan. Terima kasih Dr. Rina, sangat baik masukannya buat kita semua di sini, dan harapan kita BPJS turut bersama-sama kita bergandengan tangan untuk menurunkan angka kematian bayi ini melalui akses-akses yang lebih baik. Dan hari ini kita ketahui, saya kebetulan diperintahkan Bapak Dirut menjadi Kepala Instansi Rawat Jalan. Ini antrian online-nya luar biasa, Dr. Rina, dan ini menjadi PR buat kami juga di Rawat Jalan untuk memperbaiki ini, karena kita ketahui dari Bapak Menteri Kesehatan bahwa pemeriksaan tanpa penunjang itu 120 menit harus selesai mulai dari registrasi. Oleh karena itu kami sangat butuh bantuan dari Dr. Rina. Mungkin terakhir ada yang ingin bertanya lagi? Oh, silakan. Ini ada juga dari UZaid Momentum. Kalau nggak salah saya koordinator director nih. Distrik koordinator, iya. Pak Safri Med, silakan, ada yang ingin dipertanyakan? Baik, makasih Dr. David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, selamat ulang tahun dulu buat Rumah Sakit Adam Malik. Semoga semakin jaya dan mendunia. Amin. Amin. Kemudian juga selamat tahun buat Pak Dokter yang ke-36 ya Pak Dokter. Terima kasih. Saya tadi sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Dokter tadi, bahwa kematian Dr. Kriso, kematian itu tidak bisa kita cegah, tetapi bisa kita turunkan atau kita turunkan ya. Saya ingin mengutip apa yang menjadi statementnya Bapak Kadis ya, Pak Kabid, bahwa kalaupun seorang ibu itu harus meninggal atau seorang bayi itu meninggal, dia harus meninggal dalam kondisi bermartabat. Bermartabat artinya apa? Kalau si ibu hamil, dia itu sudah mengikuti ANC secara benar, sudah dikawal secara baik, kemudian di rumah sakit dia ditangani secara baik. Kalaupun dia meninggal karena sudah kita selenggarakan secara baik semua haknya. Jadi dia tidak mati dengan kondisi sia-sia. Jadi itu yang mungkin menjadi PR kita bersama. Sumatera Utara masih nomor 1 di luar Jawa. Jadi itu satu. Kemudian yang kedua, kembali ke tema talk show, peranan hospital mentoring. Mungkin tadi Bang Oka sudah menyampaikan apa yang kita lakukan, tapi yang perlu kita pahami bahwa hospital mentoring adalah sebuah siklus. Dia bukan satu kegiatan kemudian kita pergi. Dia adalah sesuatu kegiatan yang harus dilakukan secara terus-menerus, karena dia berkaitan dengan bagaimana meningkatkan kualitas. Kualitas tidak bisa diselesaikan dengan satu kali pertemuan. Maka kalau di pendekatan kita, Dr. David sangat paham sekali, kita ada PDSA namanya, ada plan, ada do, ada study, kemudian aksi lagi, kemudian plan lagi, dan itu harus dilakukan terus-menerus. Dan catatan saya bahwa Dinkes Provinsi adalah sangat komitmen dengan hal ini, dan terbukti di tahun 2023 dan 2024 akan ada kegiatan yang benar-benar menyasar isu ini, dan saya berharap ini Rumah Sakit Adam Malik akan menjadi partnernya Dinas Kesehatan untuk ke depan. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan kita sudah lama bekerja sama dengan Adam Malik. Saya justru punya pikiran, kenapa tidak Rumah Sakit Adam Malik punya semacam pusat studi atau pusat kajian untuk penyelamatan ibu dan bayi baru lahir, karena isu ini masih isu dunia sampai hari ini. Dan setiap orang mau bicara bagaimana menyelamatkan ibu dan bayi baru lahir, orang akan belajar ke Rumah Sakit Adam Malik karena mentor-mentornya ada. Itu harapan kita. Terakhir terkait dengan data, Bang Oka itu adalah penanggung jawab data di program UZaid Momentum. Dia menjadikan angka-angka itu berbicara, dan
ketika data lebih baik, ketika pendataan akan lebih baik, Dinkes jangan kaget, mungkin jumlah kematian akan bertambah banyak. Karena kita pasti tahu, kita sangat menyadari bahwa unreporting itu sangat besar. Masih ada kabupaten yang sampai hari ini mungkin pelaporannya 0 ya. Dan rata-rata kabupaten yang kita dampingi itu angkanya bertambah. Karena apa? Karena yang mati itu benar-benar terlaporkan. Kalau yang mati tidak terlaporkan, maka yakinlah perencanaan kita akan salah. Barangkali itu sebagai tambahan pesan dari Bu Apsari juga, mohon maaf karena tidak bisa hadir. Terima kasih Dr. David. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saprimet. Memang kita semua yang di sini ini lahir dari rahim ibu kita, dan harapan saya kita sangat peduli ke depannya tentang kondisi ibu-ibu hamil yang ada di sekitar kita, siapapun dia, baik itu teman, sahabat maupun keluarga kita. Terkait dengan pertemuan ini, tadi sudah disampaikan Pak Saprimet, harapannya memang ke depan sudah pernah ada pertemuan antara Pak Dirut, jajaran direksi dengan MPHD dan Dinas Kesehatan Provinsi, bahwa ke depannya Adam Malik ini akan dijadikan pusat pendidikan mentoring yang ada di Sumatera Utara. Kita berikan tepuk tangan buat Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik. Tadi waktu Dr. Rina Afrida menyampaikan apa yang dipertanyakan oleh Dr. Emir, saya sudah sampaikan bahwa izin kepada keempat pembicara yang sangat luar biasa pada siang hari ini, saya mintakan masing-masing closing statement mungkin yang bisa disampaikan pada acara kita di siang hari ini. Mungkin kita mulai dari Pak Kabid. Silakan Pak Kabid. Terima kasih Dr. David. Kami kira MPHD ataupun NGO lainnya akan selalu datang dan pergi di Sumatera Utara ini. Yang tinggal kita, yang tinggal Rumah Sakit Adam Malik, yang tinggal Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, organisasi profesi, BPJS, maka tentu kami mengharapkan sekali kolaborasi yang lebih jauh, yang lebih dalam, dan dalam rangka ulang tahun Rumah Sakit Adam Malik ini, kami bermohon kiranya Rumah Sakit Adam Malik tetap bisa memberikan dukungan penuh kepada kami dalam rangka penurunan AKI AKB ini maupun program-program kesehatan lainnya. Demikian Dokter. Terima kasih. Mungkin Pak Oka silakan. Ya baik, kalau dari saya melihatnya persoalan kematian ibu dan bayi itu bukan hanya sektor kesehatan saja. Tentunya banyak sektor yang memang harus bahu-membahu untuk menangani masalah ini. Kami dari USAID Momentum berharap sekali dengan komitmen dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini Dinas Kesehatan, kemudian juga ada keterlibatan dan komitmen dari Rumah Sakit Haji Adam Malik yang selama ini juga kita tidak khawatirkan komitmennya untuk itu, atas support dari Pak Dirut juga. Kemudian kita juga berharap kontribusi dari seluruh sektor, ya BPJS juga ada di sini, sangat penting sekali kita berkolaborasi. Tadi sampaikan oleh Pak Kabid, USAID Momentum tidak akan selalu ada di Sumatera Utara. Kita punya sebuah program, tentunya ada waktu yang terbatas untuk kita bisa lakukan. Kami berharap apa yang selama ini sudah diinisiasi oleh USAID Momentum, ini bisa dilanjutkan juga oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, kemudian BPJS, dan Adam Malik tentunya sebagai center of knowledge bagi isu-isu maternal dan neonatal di Sumatera Utara. Saya rasa itu closing statement dari saya. Terima kasih Pak Oka. Bu Dr. Rina, silakan. Tentu dari BPJS Kesehatan kita dukung penuh kegiatan ini, dan tentu juga untuk kedepannya bagaimana penurunan angka kematian ibu dan bayi di Sumatera Utara, khususnya juga wilayah Aceh juga, karena memang kalau BPJS Kesehatan kedeputian wilayah 1 itu 2 provinsi Pak, dan tentu kami berharap adanya kolaborasi dan sinergi dari Dinas Kesehatan dan seluruh stakeholder untuk bisa BPJS Kesehatan dan program JKN ini bisa manfaatnya kepada semuanya, karena memang dari sisi persentasenya kita belum mencapai UHC untuk Sumatera Utara. Nah ini yang kita doakan supaya Sumatera Utara juga bisa UHC sehingga aksesibilitasnya bisa 100% dimanfaatkan dengan baik.
Dan tentu yang terakhir tetap kami sampaikan bagaimana mungkin karena juga ada audiensnya yang digital kali ya, agar tetap memastikan kartu BPJS-nya tetap aktif sehingga pada saat digunakan tetap mudah dan dapat diakses dengan baik. Mungkin. Dan yang terakhir mungkin Bapak Ketua. Ya baik. Silakan Bapak Ketua. Nah ini closing saya statement-nya penutup ya dengan momen HUT yang ke-30 ini betul-betul punya makna yang besar. Jadinya kita harapkan Adam Malik ini suatu kebanggaan dan kepercayaan masyarakat Sumatera. Ya, bukan Sumatera Utara aja. Jadi orang Aceh akan percaya ke sini, Pekanbaru pun begitu, harapan begitu. Makanya kita membuat konsep tema kita betul-betul akan membuatkan suatu transformasi SDM. Tujuannya apa? Kesana dia. Jadi kalau apalagi SDM berakhlak dan kualitas bagus, betul-betul kita jadi mandiri. Ini harapan di momen yang ke-30 ini betul-betul Adam Malik merupakan yang sesuai dengan kita punya himne yang setiap hari Senin kita nyanyikan. Jadi merupakan kebanggaan kita Rumah Sakit Adam Malik nih. Ya, jadi itu momen saya. Terima kasih Pak David yang sudah menyelenggarakan talk show ini ya. Ya, luar biasa sekali lagi kepada seluruh ya para narasumber saya pikir dan juga dari ya Dr. Oka, Pak Oka ya, dia orang kaya Pak. Orang kaya. Ya, jadi mudah-mudahan Ibu Nelly juga dari BPJS ya, walaupun gak hadir, deputinya kirim salam, tolong perhatikan Adam Malik, jangan terlalu banyak kali dispute-nya, klaim pendingnya, supaya kita punya regulasi pembayaran yang bagus ya. Karena jadi kita akan perketat, Komite Medik punya peranan di dalam hal untuk Kesmik memantau di dalam hal biaya ya. Sekecil mungkin tinggal bisa dihilangkan, tidak ada fraud. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada keempat narasumber yang sangat luar biasa, kepada para audiens dan sahabat RSUP Haji Adam Malik dimanapun berada yang melalui live streaming pada siang hari ini. Waktu jual memisahkan kita. Kolaborasi, komitmen, trias yang dilakukan oleh MPHD dan akses yang lebih baik yang diharapkan lagi ke depannya akan dilakukan oleh BPJS. Pada siang hari ini kita harapkan pertemuan ini dapat menghasilkan atau menambah katakanlah gairah kita untuk membantu bagaimana kita dapat membantu menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Oleh karena itu saya Dr. David Luther Lubis, SPOG Konsultan, mungkin kalau nggak menyampaikan pantun kurang lengkap. Buah nenas, buah ceri. Dicampur gula, enak sekali. Mantap. Cukup sekian talk show kali ini. Sampai ketemu di pertemuan lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, salam sehat buat kita semua.